Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NPM 217536063 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 6.2.4 yaitu Configure Ether Channel. Oke, sebelum kita mengerjakan paket tracer, kita isi dulu user profile. Nah, pada paket tracer 624 ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu mengkonfigurasi switch dasar, kemudian mengkonfigurasi Ether Channel dengan Cisco PAGP, kemudian konfigurasi LACP Ether Channel, kemudian konfigurasi Ether Channel link redundant. Di sini terdapat 3 switch, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3 dengan uplink redundant di antara switch. Kemudian saat dikonfigurasi hanya satu dari tautan ini yang dapat digunakan. Sebelum kita mulai konfigurasi, ini ada tabel panduan untuk kita nanti mengkonfigurasi. Kemudian di sini terdapat pedoman dan pembatasan konfigurasi Ether Channel. Yang pertama, semua interface Ethernet mendukung Ether Channel hingga maksimal 8 interface. Kemudian semua interface dalam Ether Channel harus beroperasi pada kecepatan dan duplex yang sama. Kemudian link Ether Channel dapat berfungsi sebagai port akses VLAN tunggal atau link trunk di antara switch. Kemudian semua interface pada layer 2 Ether Channel harus menjadi anggota dari VLAN yang sama atau konfigurasi trunk. Kemudian jika konfigurasi link trunk pada layer 2 Ether Channel, pada Ether Channel layer 2 harus memiliki native VLAN dan VLAN yang sama yang dikoneksikan atau yang terhubung pada kedua switch. Kemudian saat mengkonfigurasi link Ether Channel, semua interface harus dimatikan sebelum memulai konfigurasi Ether Channel. Jadi jangan lupa untuk shutdown. Kemudian setelah mengkonfigurasi Ether Channel, pastikan semua interface berada dalam status up. Kemudian yang ke-8, dimungkinkan untuk mengkonfigurasi Ether Channel sebagai statis atau menggunakan PAGP atau LACP untuk menegosiasikan koneksi Ether Channel. Kemudian port LAN dapat membentuk Ether Channel menggunakan PAGP jika semua mode compatible. Kemudian LAN port dapat juga membentuk Ether Channel menggunakan LACP. Oke, langsung saja kita ke instruksi. Di sini pada bagian pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi switch
pengaturan switch dasar. Yang A, kita diminta untuk memberikan hostname sesuai dengan diagram topologinya pada masing-masing switch. Kita buka di switch 1, kemudian kita ke CLI, kita enter saja, kemudian kita masuk ke switch, kemudian config, kemudian kita beri hostname S1 sesuaikan dengan nama switch yang di luar dan enter. Oke, kemudian kita ke switch 2, lakukan hal yang sama, enable, kemudian hostname S2, kemudian switch 3, enable, S3. Sudah. Kemudian bagian kedua, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi Ether channel dengan Cisco PIGP. Step pertama, kita mengkonfigurasi pada port channel 1. Di sini Ether channel yang pertama dibuat pada aktivitas ini adalah port Fast Ethernet 0/21 dan Fast Ethernet 0/22 di antara switch 1 dan switch 3. Kemudian konfigurasikan port kedua switch dengan static trunk port. Kemudian pada switch 1 dan switch 3, oke, sekarang kita buka switch 1. Kita masuk ke interface range 2F Fast Ethernet 0/21 sampai 22. Kemudian kita shutdown, kita matikan, dan di sini kita buat channel group. Sini grup 1 dengan mode desirable. Oke, kita hidupkan lagi. Sudah, kemudian kita ke switch 3. Kita masuk ke port Fast Ethernet 0/21 sampai 22. Dan 22, kemudian kita matikan, kemudian kita buat grup channel data group 1 dengan mode disable. Oke, kita aktifkan lagi. Sudah. Kemudian di sini kita diminta untuk mengaktifkan switch port ke mode trunk. Kita buka lagi ya switch 1.
kemudian ke switch 3. Channel 1 switch port terang. Sudah. Kemudian kita lanjut ke step 2. Di sini kita diminta untuk verifikasi port channel 1, status dari port channel 1. Kita bisa menggunakan perintah show ether channel summary untuk melihat port yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ke part 3. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi LACP ether channel 802.3AD. Yang pertama, konfigurasi port channel yang kedua. Di sini port channel 2 yaitu pada port gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Dan port tersebut berada pada switch 1 dan switch 2. Jadi kita konfigurasi ke switch 1 terlebih dahulu. Jadi kita enable. Sudah. Kita masuk ke gigabit Ethernet 0/1 dan 2. Kita shutdown. Kemudian kita buat grup sama. Data group. Ini grup 2 dengan mode aktif. Kemudian jangan lupa hidupkan lagi. Dan kita langsung masuk ke port channel yang kita buat tadi. Sekarang kita ke switch 2. Kita masuk ke gigabit Ethernet 0/1 dan 2. Kemudian shutdown. Kemudian kita buat grup 2 mode kemudian shutdown. Kita masuk ke port channel yang dibuat tadi, channel 2 switch port. Kita aktifkan mode terangnya. Oke. Kemudian yang langkah keempat yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi ether channel link redundant.
Pertama kita konfigurasi dulu port channel grup 3. Nah, port channel 3 ini yaitu port Fast Ethernet /23 dan /24, yaitu pada switch S2 dan switch 3. Di sini kita buka lagi switch 2. Kita masuk ke Fast Ethernet 0/23 dan 24. Kita buat grup 3 dengan mode pasif. Di sini pasif. Kemudian kita aktifkan lagi. Kemudian kita masuk ke port channel yang dibuat. Kita aktifkan ke mode terang. Switch port mode terang. Oke. Kemudian pada switch 3 pada port Fast Ethernet 0/23 dan 24 ini channel grup 3 nya kita menggunakan mode aktif. Mengapa menggunakan mode aktif? Karena opsi aktif ini menunjukkan bahwa kita ingin switch menggunakan LECP tanpa syarat. Dan konfigurasi port channel 3 secara statis sebagai interface terang. Oke, kita buka switch 3. Kita enable, masuk ke config. Kemudian di sini kita interface ring Fast Ethernet 0/23 dan 24. Kita shutdown. Dan di sini kita buat grup 3 dengan mode aktif. Kemudian kita aktifkan lagi, no shutdown. Masuk ke port channel 3. Oke, kemudian aktifkan mode terang, switch port mode terang. Sudah. Kemudian langkah kedua, verifikasi port channel status port channel 3. Di sini pada switch 1 kita diminta untuk memberikan primary root pada VLAN 1. Kita buka switch 1. Kita masukkan perintah ini, terserah bisa menggunakan spanning tree VLAN 1 root primary atau bisa juga menggunakan perintah spanning tree VLAN 1 priority 24576 karena sesuai dengan ini. Oke, jadi saya menggunakan yang atas, switch 1 spanning tree VLAN 1 primary root primary. Oke, sudah. Nah, di sini link like sudah berwarna hijau. Oke, di sini kita bisa cek result. Sini sudah 100%. Nah, di sini sudah tercentang semua, artinya
konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah selesai dan sudah benar semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.